Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Seorang kakek terjatuh dan tenggelam di Sungai Ciberang. Diduga terserempet KRL, seorang pria ditemukan tewas di pinggir rel. Libur panjang Bandara Suta dipadati penumpang. Puluhan rumah warga di Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah Pandeglang dalam waktu beberapa hari terakhir. Tidak hanya di jalan perkampungan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga. Banjir yang datang dengan cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Banjir yang terjadi ini bukanlah yang pertama kali. Setiap kali musim hujan, banjir sudah bisa dipastikan terjadi. Warga masih bertahan di rumah mereka dan tidak mengungsi. Banjir. Tadi subuh banjir. Ini ketinggian tadi kira-kira berapa? Ketinggiannya hampir 1 meter lah. Hampir 1 meter ya? Iya. Masuk ke rumah ya Pak ya? Masuk. Ini Pak, ini akibat apa sih banjir ini Pak? Ya, batu hujan. Dari kapan hujan Pak? Hujan dari subuh jam 5 sampai jam 7 lah, jam tengah 8-an. Ini baru kali ini apa sering Pak? Sering. Kalau ada hujan aja, ada hujan, banjir terus. Menurut Ketua RT setempat, ada 67 rumah warga yang terendam banjir dan sekitar 200 kepala keluarga yang terdampak. Akibat terendam banjir, aktivitas warga pun terganggu. Itu ada 65 rumah, cuman jumlah keluarga ada 200 orang. Itu yang terdampak Pak ya? Yang ini banjir. Kadang-kadang 1 bulan tuh ada 3 kali, ada 4 kali, kadang-kadang enggak 1 bulan. Tergantung ada air hujan dan air pasang lautnya. Kalau lautnya pasang kemungkinan banjir. Kalau surut insya Allah tidak banjir, cuma sedikit lah. Warga khawatir ketinggian banjir akan terus bertambah, mengingat intensitas hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Pencurian kendaraan bermotor semakin meresahkan. Di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, pelaku curanmor menggasak sepeda motor milik warga yang tengah menarik uang tunai di minimarket. Korban kaget usai mengambil uang tidak menemukan sepeda motornya di parkiran. Korban pun meminta pihak minimarket untuk memutar CCTV, dan benar saja motornya digondol pelaku curanmor. 2 pelaku berboncengan menggunakan motor jenis Matic. 1 turun sebagai eksekutor, sedangkan 1 pelaku lainnya mengawasi situasi. Tak butuh waktu lama, dalam hitungan kurang dari 1 menit pelaku membawa kabur motor korban. Motor mereknya Honda Beat. Jadi kejadiannya dia itu pas lagi mau ambil uang dari aplikasi Dana. Dia selang cuman 1 menit 2 menit, pas keluar motornya udah hilang. Untuk di kamera CCTV itu berapa orang? Ada pelakunya 2 orang naik motor Vario, dia pakai masker, pakai helm, jadi nggak kelihatan mukanya Bang. Kalau sini sering kejadian pencurian itu? Selama saya di sini baru 1 kali Bang, ini kejadian pertama kalinya. Bermodal rekaman CCTV, korban selanjutnya melaporkan pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Seorang pekerja bernama Nur Holis warga Citangkil yang bekerja di proyek Lotte Chemical Industry di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, hanyut terbawa arus sungai yang tiba-tiba meluap. Detik-detik terseretnya korban pun viral di media sosial.
Dalam video, korban terseret arus sungai yang deras. Sejumlah rekan korban sempat berusaha menolong namun gagal. Setelah terseret hingga ke tengah sungai, rekan-rekan korban pun hanya bisa melihat korban terbawa arus tanpa bisa berbuat banyak untuk menolong korban. Upaya pencarian korban pun terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD dan potensi SAR yang lain. Banjir yang terjadi di Kota Cilegon terjadi setelah diguyur hujan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Banjir terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Grogol, Purwakarta, dan Kecamatan Ciwandan. Bahkan akibat terendam banjir, jalan utama dari Kota Cilegon menuju Pantai Anyer sempat terputus. Sejumlah pengguna jalan yang nekat melintas akhirnya harus mendorong kendaraan mereka karena kendaraan mogok di tengah banjir. 4 nelayan asal Kampung Mamengger, Desa Kertasa, dan Desa Karangkepuh, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang tewas tersambar petir. Saat kejadian mereka berada di sekitar perairan Pulau Panjang mencari ikan menggunakan perahu ditumpangi 7 anak buah kapal. Kapal motor Anugerah berangkat dari dermaga Bojonegara menuju perairan Pulau Panjang sekitar pukul 3 dini hari. Sedangkan kejadian tersambar petir terjadi sekitar pukul 7 Senin pagi. Saat kejadian cuaca di sekitar perairan Pulau Panjang diguyur hujan. Dalam peristiwa tersebut 4 nelayan meninggal dunia, sementara untuk 3 ABK lainnya selamat. Satu persatu warga Kelurahan Kowang, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dievakuasi menggunakan ambulans rumah sakit dan PMI Kota Tangerang Selasa pagi kemarin. Umumnya puluhan warga yang tinggal berdekatan dengan pabrik es mengalami sesak napas, mual dan muntah akibat menghirup gas yang bocor dari pabrik es saat produksi. Dari 27 korban yang terdiri dari lansia, 2 orang dewasa serta remaja langsung mendapat pertolongan dengan menggunakan oksigen. Menurut salah satu korban, mengungkapkan bau zat kimia mulai dirasakan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat yang membuat dirinya keracunan, sempat sesak nafas dan mual hingga dilarikan ke rumah sakit. Sejauh ini kondisinya sudah mulai membaik. Program Dana Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu justru dikorupsi oleh beberapa oknum. Anggota Ditreskrimsus Polda Banten meringkus 2 pelaku tindak pidana korupsi dana program Indonesia Pintar atau PIP di Kecamatan Kasmen, Kota Serang. Awal mulanya, salah satu pelaku berinisial TS mengarahkan tersangka lain yakni TI untuk mengkoordinir 24 sekolah yang berada di Kota Serang untuk mengumpulkan data siswa yang menerima PIP. TS mengaku mengenal salah satu staf ahli DPR RI Komisi 10 yang bisa meluluskan dalam mencairkan program dana PIP dari Kemendikbud. Dalam kesepakatan dengan kepala sekolah, TS dan TI meminta 40% dari dana yang cair untuk biaya operasional selama proses pencairan. Selama dana cair, pelaku TS kemudian mendapatkan 30%, sedangkan pelaku TI mendapatkan 10%. Berdasarkan audit Inspektorat Kemendikbud ditemukan adanya kerugian negara 1,3 miliar. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.